Nabi itu ndak boleh pinter fatona, ndak boleh. Maksudnya pinter sing koyok wong-wong ora oleh. Nabi ku wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dilatih nubuwah. Ora oleh cerdas dhewe, engko dadine khilah. Nggih nek cerdas dhewe disebut napa? Khilah. Kakean napa rekayasa. Jadi fatona Nabi fatonah nubuwah. Bon akhirnya diterangno. Sesuk wong kafir rubah. Nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasil itu tidak bisa. Wong Kanjeng Nabi mawon sing kekasih pangeran itu urutane pertama adalah munfakin lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin iku munfakin. Mereka tidak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga ada bayyinah datang memberi penjelasan. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Terus dibaleni meneh be Allah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tafarraqa udah dipisah. Sawise ana Kanjeng Nabi orang kafir itu pecah-pecah. Lah saiki fitnahe rubah. Muhammad pemecah belah kita. Dulu pemikiran kita sepakat. Gara-gara statementnya Muhammad kita jadi pecah. Wah, akhirnya Nabi tersangka, dianggap provokator. Paham gitu? Saiki tuduhane rubah. Paham ya tuduhannya apa? Merubah. Tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayyinah. Ya mau dari pikiran aja alal alihata ilaha wahida. Ya dari pikiran Tuhan itu harus apa? Banyak. Terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu. Itu Nabi telaten. Paham ya Nabi itu telaten. Terus mulai terus dilatih sampai dilatih. Enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan, enggak apa. Kamu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Berhala-berhala itu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Tapi saya ingin tanya, am khalaqus samawati wal ardu? Apa mereka menciptakan langit dan bumi? Ya bala yuqinun, mereka pun enggak yakin. Makanya sebagian ayat Allah nak tanya, enggak apa-apa Mat. Kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun Fisamawat. Tidak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan, tapi buktikan prestasi mereka apa. Mana yang diciptakan berhala, mana yang diciptakan Isa, mana yang diciptakan Yesus. Tidak apa-apa, Yesus Tuhan tidak apa-apa, tapi buktikan dia lahir di mana. Jangan-jangan sudah lahir di bumi. Masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat. Bumi ada dulu, Tuhannya datang kemudian. Yang benar aja kan gitu. Ya kan aneh kan mereka bilang Yesus itu Tuhan, tapi lahirnya di bumi. Lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya nuhankan siapa? Kan terlambat kan Tuhannya datangnya itu kan dulu makhluknya baru Tuhan itu. Atau kan aneh gitu. Lah itu Quran biasa ngetikan kirun aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkun fis samawat. Tunjukkan ke kita apa yang diciptakan. Ini disebut al-hujjah qul falillahil hujjatul baligh. Nah, sekarang orang itu nggak mau mengkaji asal-usul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir. Pokoknya wong kafir itu neraka. Ndak begitu. Nabi dulu cara dakwah ndak gitu. Ora sidik-sidik ngancam neraka. Orang itu diajak berkesadaran bersama. Pangeran kok pirang-pirang. Wong kafir dulu pikirannya gitu. Wong urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih. Saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis. Mungkin ribuan hadis saya hafal. Sampai boleh tidak percaya tapi boleh nyaingi. Buktikan kalau Anda bersaing, enggak apa-apa. Kompetisi napa? Ojo saingi arba'in nawawiyah. Ngono apale mukmin husni islamil mar'i tarkuhu malayan ya mbek la darara wala dirar. Ausini rasul qala la takhdab faradada mirara ne faqala. Ngono tok sing dihafal ya Allah. Ya kok do urip. Saya itu punya banyak hafalan hadis, terutama Musnad Ahmad. Ya seneng saja, seneng daripada anut pikirannya sampean kan anut pikirannya Rasulullah ora waras tapi anut pikiranmu kan anut pikirannya Nabi. Itu memang Nabi itu cerdas betul, dan cerdasnya itu nubuah, khas nubuah. Saya beri beberapa contoh benjenan tambah mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mahabbah macam-macam, sing suarane apik selawatan, sing suarane elek ya uteke sing apik, aja kok elek loro-loro ne suarane elek, uteke elek. Terus ki bela Nabi mbek opo? Lho tekan rezekine elek, ya ora iso nyumbang. Paham kan yo nek uteke elek, suarane elek, iku rezekine sing apik, dadi iso nyumbang Kanjeng Nabi. Aja kok uteke elek, suarane elek, rezekine elek. Terus kan nyumbang Nabi mbek opo? Setia. Setia butuh jiwa dan raga dan harta.
Pernah ada seorang pemuda itu, dia itu mau masuk Islam, syaratnya harus boleh zina karena dia itu maniak perempuan. Jadi tidak bisa membayangkan hidup tanpa perempuan. Tanpa perempuan tidak bisa. Ganteng wong payu kan, cara zina payu. Kadang kan ono ora zina mergo ora payu, wah niku repot niku gantuk. Nah, itu ya orang Arab kan sampean bisa bayangkan kan hiper orang Arab. Ada kegaduhan di Sufa itu di masjid. Lama-lama Nabi dengar. Itu ada apa kok gaduh? Itu sahabat menghalangi seorang pemuda yang mau sowan jenengan tapi minta pamit masuk Islam tapi boleh zina. Boleh selingkuh, boleh zina. Jadi gaduh semua sahabat melarang masuk. Tapi Nabi tahu udunu, tidak apa-apa suruh masuk udunu. Udunu itu dari kata udunu dikasih hak sakta, udunu. Setelah masuk ya ketemu Nabi. Ini bukti bahwa Nabi tidak selalu ngancam neraka. Ditanya sama Nabi, kamu betul pemuda yang mau minta izin saya masuk Islam tapi boleh zina? Naam ya Rasulullah. Saya ini maniak perempuan, jadi saya Islam itu senang saya, rasional. Islam itu cocok saya. Yang enggak cocok satu, aturan tidak boleh main perempuan itu saja. Itu kalau sekali jenengan mau bebaskan saya main perempuan, saya masuk Islam. Kalau enggak ya nanti dulu. Enggak kurang ajar tapi. Ya ana wong ngene iku kelakuan ngene iku ana mulai dhisik. Sampeyan diam-diam ya begitu kan. Jadi kan bedane kan rawane omong ngono ae kan. Ora usah munafik biasa wae. Apa yang dikatakan Nabi itu? Memang Nabi itu pinter betul. Terus ya na'am ya Rasulullah. Dia iman kalau Nabi. Pertama Nabi tanya, atuhibbuhu li ummik. Kowe seneng duwe mbok digondol lanangan. Atuhibbuhu li ummik. Jauh orang kalau suka zina itu kan mesti preman. Sing gondol mbokku lho demene tak pateni kan ya Nabi. Wes, tenan mbok pateni nek sing demeni mbokmu. Nggih ya Rasulullah, biacok ya. Atuhibbuhu li bintik. Kowe seneng anak wedok digo demenan wong. Oh tak pateni ya Rasulullah. Disebut Nabi, mulai ibunya, putrinya, budenya, buliknya, orang-orang dekatnya disebut semua sama Nabi. Piye misalnya kayak tembok dia digondolane wong, duwe anak wedok dadi gondolane, disebut bulik bude. Sesuai mereka, ya Rasulullah, mohon kalau masuk Islam ora usah syarat zina. Cek elek zina, nglarang wong akeh. Itu Rasulullah. Jadi orang ya itu tadi dibangkitkan fitrah basariyah, fitrah manusianya itu dibangkitkan. Loh ya coba. Orang itu kan bayangno poligami enak, itu kan karena dia bayangkan nikmati dua perempuan. Saiki coba nek kowe mulai di anak perawan, kayak Mustafa ora kepengin poligami. Mikir, waduh anakku di poligami sing lanang piye. Orang tuh mesti mikir, sing semangat poligami biasanya sing anake lanang-lanang, mulai anake wedok nuruhin wis ora semangat. Mergo anake wedok. Waduh anakku piye. Makanya guyonannya orang ahli sunnah dengan orang Syiah gitu. Orang Syiah itu membolehkan mut'ah. Suatu saat ada orang Syiah, ada ditamoni orang ahli sunnah, ada putrinya cantik, ada fotonya. Itu siapa? Itu putriku. Tak mut'ah boleh tidak dilempar sandal sama. Syiah itu membolehkan mut'ah ya kata yang temannya yang Sunni. Itu siapa? Itu putri saya. Tak mut'ah boleh tidak? Oh langsung diusir dikupejar. Padahal dia yang menghalalkan. Tapi kali ini kan dia posisi dirugikan. Nggak siap juga kan? Mana no kiai dek bede mau ngelehno poligami terus lamar rak wes putri ini badhe kula wayah kicrat. Nah itu. Tapi ya jangan haramkan ya bilang boleh. Tapi ora usah semangat wis muni oleh. Wis begitu saja hukum. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kecerdasannya nubuwah. Jadi kalau ada masalah itu orang dibangkitkan kesadarannya, termasuk orang kafir tadi. Kemudian yang paling saya kenang dari Musnad Ahmad itu cerita nyontohkan musyrik. Nyontohkan musyrik itu lebih simpel lagi. Itu orang musyrik yang diterangkan Nabi itu orang musyrik, bukan santri. Kalau santri kan samina wa ta'na karena kiainya, itu ndak yang diterangkan itu orang apa? Musyrik, yang enggak iman sama Rasulullah. Eleng apa nggih lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir itu akan selalu sesuai pikiran mereka, tidak akan tercerabut hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Terus diulang lagi sama Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
Suatu saat Nabi itu menghadapi orang-orang yang masih punya selera syirik. Tuhan itu ya banyak, macam-macam lah. Tuhan pokoknya banyak. Nabi pidato lagi, memberi penjelasan maksudnya. Orang buat hari ini pidato tatakno podium, ono MC-ne wah kacau. Orang ono Nabi pidato ngono. Kowe itu mau Nabi pidato Abu Hurairah pidato wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ono. Ora MC-ne terus waktu dan tempat kami persilakan aneh-aneh. Ya ora ono Nabi pidato ngaji ngeten iki, teko ngaji bar kondur. Aneh-aneh. Kowe temu ayo golekno hadis sitok sing Nabi pidato nganggo MC. Terus ditatakno sik apa? Podium. Suwang dong ngenteni mboten Nabi nggih alami mawon. Nek ana wong kumpul-kumpul diparani dikandani, kadang Nabi dicegat ditakoki. Lan kula biasa nak teng dalan, anggere ana wong sowan kula, "Gus, badhe sowan jenengan apa takok? Badhe tanglet seneng kene ae lho apa ngono omah." Mboten sopan, malah ra sopan nak omah ganggu aku anak bojoku seneng dalan takok apa, tak jawab. Kula aja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan gitu. Kan saat ini kan usum tau urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takokane apik sesuk kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bahak. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin itu pakai 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon ini. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang gue bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone do digawa wong. Lah kula nggih nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana korban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewean ae rada egois. Gus kamela korban urunan sapi mah. Lebih ngomong mari tentenan ayo. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara apa Desember. Sapine ngenteni ku kesuwen. Lah nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis. Lah nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ana pengumuman malaikat Bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Repot. Lah ngamal lu rasa mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nak mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Masuk swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng. Masuk terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane jek neraka. Paham iki? Wes kira usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi omong dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat aja apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7, apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mau setahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero pokoke nak ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo.
Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Robo solak balik diparani tiyang Jog. Nggih tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nek ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misale swargamu dhisik sing sitok jek nen neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim apal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-pek wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh kok numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipritungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadiane udah bojone digondol wong wis jelas kok nek diterus-terus mergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakno mbah tuwa ape mati korban gak gowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro, sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa kok ben diatur pangeran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wedok wayu korban. Terus sampai ning akhirat lho Pak Yai go bojone perkara korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus ora kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban. Kula teng Narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan ra ono hadis Gus nak pitik, nak sapi kan ono hadis. Padha wedi kolesterol ra ono hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong melarat itu ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi, mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae jek kepengin entuk. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit ta. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jadi sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Kertakok iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti kok itu yang Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel terus dari untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lantek. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik iku pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa itu ndak toma. Nggih minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Diku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, sementing gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut.
Nyembelih cempe cilik-cilik angger bodoh. Jare anut Gus Bak, penting aja muni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu. Dulu Ibnu Abbas begitu, ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus, gak blas. Akhirnya tomak. Dan tomak nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora dikei ndindi. Itu salah niki. Ndak baik hidup gitu. Dadi kaidah eling-eling nggih, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ono wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena, ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Engko pangeran maklum, pancen isane ra ya ra. Ono wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta, sahur 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, anggere ora iso terus blas dadi. Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane saya terus ayat kulhu wis diurang nos kulhu. Barokah kulhu sing ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Disebut balighu anni walau napa. Ya, mbon iki balik teng sifati Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdase nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho mboten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada 2 kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa Nasrani. Disebut ahli napa? Kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu 2 diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab 1 wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti 2. Kalau enggak ahli kitab ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah lam yakunil ladzina kafaru. Kafaru itu siapa? 1 min ahlil kitab, 2 wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istara abdan bi khalisi mali min warikin aw dhahabin fayamalu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi ayyukum sarrahu dzalik Nabi. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri, min warikin aw dhahabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni ana budak, tak idek-idek. Dadi wong tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang enggak ada budak ya mungkin beli apa ya? Pembantu atau apa. Udah beli mahal-mahal dibeli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh mat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang. Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah Rasul itu. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh iku. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Dikene aku pengen ngalim sing barokah yang nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Yaitu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya.
Anaknya banyak yang disayang hanya 1-2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayakuna fil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah idzan fala. Kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1-2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayakunu fil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih tok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, tidak jelas itu. Paham gitu? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan di antara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul hal yastawiyani nawa masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Itu sudah bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Buareng melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangerane sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu napa pintu, satu napa aturan. Itu dilatih gitu. Terus apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi syuraka'u mutasakisun. Mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Wa rojulan salamal lirrojul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan tuh gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Wong nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya Nabi itu telaten diskusi sampai mereka itu nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau gak ada kitab ya Musnad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah. Yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina. Ya telaten diterangkan. Kamu siap ibu kamu dizinai orang? Saya bunuh ya Rasulullah orang yang menzinai ibu saya, putri kamu, bule kamu, bude kamu, diulang semua. Banyak yang disebut Nabi. Sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina. Betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak. Ya itu ya sudah. Pun saniki kula nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Ya, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Mergo kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus
bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang NU kadang tuh anti hisab, padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumul ru'yati wa aftilu ru'yati, ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah, kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih pernambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas 5:30 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada enggak? Gak ngenteni pengumuman perintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngene wong. Aneh-aneh. Ngono Luqman Hakim muni ora bodho tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus. Sampean baca di I'anatul Thalibin yang di bab wayas butuh apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan bi ru'yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi waladzi ja'ala fis sama' burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ra mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak do ngumumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu. Diumumkan, engko nek gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar ape kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila kulli ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, lu jenengan kok ngotot gitu Gus? Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, tidak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak.
Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 00, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nek wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, Gus nanti terawih ndak? Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham ya, ojo geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina.